Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Nah, kali ini kita akan belajar melanjutkan di buku Akari di bab 11 ya teman-teman. Tapi teman-teman, saya harap sebelum kita lanjut ke bab 11, tolong jangan lupa nih untuk dihafalkan dan juga diingat-ingat lagi bunpo ataupun kosakata yang ada di bab 1 sampai bab 10. Gitu ya teman-teman. Kalau sudah dipastikan nih udah hafal semuanya, oke, kalau gitu kita lanjut ya untuk pembahasan di bab 11 ini. Oke, di kali ini kita akan fokus untuk menyebutkan satuan hitung dan juga jangka waktu dalam bahasa Jepang. Mungkin teman-teman masih ingat nih, dulu di bab sebelumnya kita sudah pernah bahas beberapa satuan hitung, misal untuk umur seperti itu, kemudian jam dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan lebih banyak membahas untuk satuannya ya. Nah, seperti yang bisa dilihat, kita masuk ke bunpo yang pertama untuk menunjukkan satuan hitung. Dalam bahasa Jepang, jadi untuk bendanya yang berbeda itu satuannya beda-beda teman-teman. Jadi ini penting banget, so kalian harus perhatikan baik-baik ya. Salah satunya di sini ada untuk penyebutan barang. Nah, untuk barang di sini tidak bisa untuk cuma ichi, ni, sang seperti itu, tidak ya teman-teman, tapi di sini berbeda. Nah, maka harus dihafalkan ya teman-teman. Yang pertama untuk satu barang ada hitotsu, kemudian untuk dua barang ada futatsu, tiga barang dan seterusnya kalian bisa dibaca dan juga dihafalkan ya teman-teman. Kemudian untuk yang orang, nah di sini sebenarnya kalau untuk penyebutan orang kalian bisa tambahkan nin di belakangnya. Jadi angkanya berapa, kemudian diikuti dengan nin di belakangnya. Tapi ada tiga di sini pengecualian teman-teman yang tidak bisa diikuti dengan nin. Nah, salah satunya di sini ada hitori, seperti itu ya. Kemudian untuk dua orang jadinya futari. Nah, untuk selanjutnya bisa tinggal ditambah nin di belakangnya. Tapi hati-hati teman-teman, di sini ada pengecualian juga untuk 4 orang itu jadinya yonin. Jadi tidak perlu ditambahkan n ya, jadinya cuma yonin saja. Oke? Kemudian kalau untuk kendaraan dan mesin, nah di sini untuk satuan hitungnya kita tinggal tambahkan dai di belakang ya. Jadi untuk satuan yang paling depan itu masih sama, tinggal ichi, ni, sang seperti itu. Tinggal yang paling belakang ditambahkan dai. Gampang ya teman-teman? Kemudian kalau untuk barang yang tipis, nah barang yang tipis itu contohnya banyak ya, salah satunya misal kertas, kemudian juga ada baju, amplop seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk barang yang tipis kalian tinggal tambahkan mai di belakangnya ya. Nah, di sini tidak ada pengecualian. Jadi semua satuan tinggal kalian tambahkan mai di belakangnya. Gitu ya teman-teman. Saya kira ini untuk barang yang tipis juga gampang untuk dihafalkan ya. Kemudian untuk di tabel yang selanjutnya ada untuk kali atau lantai. Nah, jadi untuk dua satuan ini cara buatnya sama, tinggal kalian tambah kai di belakangnya ya. Tapi hati-hati teman-teman, di sini ada beberapa pengecualian ya. Salah satunya untuk yang satu kali di sini menjadi ikai ya. Sama seperti lantai satu itu jadinya juga ikai seperti itu. Dan untuk selanjutnya sama nikai biasa ya. Tapi kalau untuk 3 kali, nah 3 kali di sini sangkai. Tapi kalau untuk lantai 3 jadinya sanggai. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih untuk pengecualiannya untuk 6 kali jadinya rokai. Ya teman-teman, nah ini perlu dihafalkan ya, rokai, kemudian 8 kali ada hakkai ya, hakkai, dan juga yang terakhir untuk 10 kali ada jukai. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah paham kita lanjut untuk tabel selanjutnya. Nah, di sini ada untuk minuman di gelas. Nah, jadi kalian bisa nih sebutkan minuman per gelasnya. Ada 1 gelas, 2 gelas seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk 1 gelas kalian harus ganti dulu menjadi ippai. Gitu ya teman-teman, jadi bukan ichipai tapi ippai. Ini salah satu pengecualian. Kemudian pengecualian yang lain ada yang 3 gelas menjadi sambai. Ya, hati-hati teman-teman, jadinya sambai. Kemudian ada lagi untuk yang 6 gelas jadinya roppai. Ya, jadinya roppai. Kemudian untuk 8 gelas jadinya happai. Dan yang 10 gelas jadinya juppai. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk minuman di gelas itu bisa dibaca hai, kemudian bisa dibaca pai, dan juga dibaca
bai, tergantung angka depannya itu berapa, gitu ya. Nah, kemudian untuk binatang yang kecil, di sini pengecualiannya juga sama seperti bagian minuman di gelas tadi ya. Sebenarnya ada 5 angka yang spesial, teman-teman. Nah, kalau saya urutkan ada angka 1, kemudian angka 3, angka 6, angka 8, dan juga yang terakhir 10. Nah, kalian bisa ingat-ingat antara 5 angka ini pasti ada sesuatu yang spesial, seperti itu ya. Seperti di binatang yang kecil di sini ya. Jadi untuk satu ekor binatang yang kecil, itu yang kecil tuh contohnya misal ada burung, seperti itu ayam, kucing, anjing, seperti itu kalian bisa pakai ini, yaitu satuannya menjadi ipiki untuk 1 ekor ya, ipiki. Kemudian ada lagi untuk yang 3 ekor jadinya sambiki, kemudian untuk 6 ekor jadinya ropiki, 8 ekor jadinya hapiki, dan yang terakhir untuk 10 ekor jadinya jupiki ya. Jadi kalau untuk binatang yang kecil bisa untuk hiki, kemudian ada piki dan juga piki, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada untuk barang yang panjang. Nah, barang yang panjang kalian bisa sebutkannya hong ya. Untuk yang satuan biasa cukup hong saja. Kalau untuk yang satu barang panjang jadinya ipong ya, ipong. Kalau untuk yang 3 barangnya jadinya sambong, sambong. Seperti itu. Untuk yang 6 barang jadinya ropong, ropong. Oke, dan yang 8 barang jadinya hapong, dan yang terakhir untuk pengecualian yang 10 barang jadinya jupong. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih untuk buku dan juga notes. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan satsu di belakangnya ya teman-teman. Jadi nanti semuanya di belakang tinggal ditambah satsu. Tapi ada juga nih pengecualiannya. Nih, ada isatsu untuk 1 buku. Kalau untuk yang 8 buku jadinya hasatsu ya. Hati-hati teman-teman, yang lainnya masih sama seperti biasa, satuan biasa ya. Kemudian yang terakhir untuk sepatu dan juga kaos kaki. Nah, kalau yang ini itu biasanya untuk barang yang berpasangan ya teman-teman. Jadi bukan hanya 1 buah tapi berpasangan. Jadi untuk 1 isoku di sini sudah artinya 1 pasang sepatu, gitu ya. Nah, di sini ada pengecualian, salah satunya isoku, kemudian ada senzoku ya. Kemudian ada 8 sepatu jadinya hasoku, dan yang terakhir ada jusoku untuk 10 sepatu. Gitu ya teman-teman. Nah, coba sekarang kita lihat contohnya yuk biar lebih paham lagi ya. Di sini ada kalimat watashi no ani ga futari imas. Nah, berarti di sini kita jelasinnya dari partikel ga ke depan ya teman-teman. Jadi ada kakak laki-laki saya. Nah, ada 2 orang ya, masih ingat tadi kalau untuk 2 orang jadinya futari, seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih, kino no party wa osake ga 3 bai nomimashita. Nah, hati-hati karena di sini ada partikel wa ya teman-teman, berarti kita harus translatekan ini ke depan. Berarti pesta kemarin, hati-hati kalimatnya lampau, berarti di sini telah minum 3 gelas osake atau bir Jepang, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, mai asa 1 kilometeru hasirimas, gitu ya. Berarti setiap pagi lari 1 kilometer atau berlari 1 kilometer, gitu teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita mulai. Untuk yang nomor 1 ada kemarin membeli 2 payung. Oke, kita translatekan dulu. Kemarin adalah kino, kemudian membeli 2 payung. Oke, masih ingat ya kalau payung itu bahasa Jepangnya adalah kasa ya. Kasa, kemudian partikelnya o. Nah, karena di sini kita ada 2 satuan barang yaitu payung, yang mana bentuknya di sini kan panjang. Nah, ayo masih ingat nggak satuan panjang untuk 2 buah? Jadinya apa nih? Jadinya adalah nihong. Ya teman-teman, nihong. Nah, baru diikuti dengan kata kerjanya yaitu kaimashita. Nah, kalau kalian lihat polanya di sini, jadi kalau untuk satuan barang sebenarnya tidak perlu partikel. Kalau kita ada partikel di situ, maka nanti kita tambahkan sebelum satuannya. Gitu ya teman-teman. Jadi kasa dulu, diikuti partikel, baru satuannya berapa, diikuti nanti kalimat selanjutnya, kaimashita.
gitu ya, jadi nggak perlu bingung. Kemudian ada buku catatan, ada 2 buku. Oke, buku catatan masih ingat nggak nih? Jadinya noto ya teman-teman. Oke, noto. Kemudian ada 2 buku, kalian bisa pakai partikel ga, noto ga. Oke, kalau untuk satuan buku masih ingat ya, kita pakai akhiran satsu. Karena di sini ada 2, berarti tinggal ditambahkan ni satsu. Iya, ni satsu. Kemudian karena buku di sini benda mati, berarti ditambah arimasu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, cukup mudah ya untuk membuat contohnya. Nah, kalian kalau sudah hafal untuk satuannya, pasti bisa kok untuk membuat kalimat, gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang bunpo kedua. Di sini kita lebih fokus untuk jangka waktu. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah belajar ya untuk jangka waktu jam, kemudian ada menit dan juga detik mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kali ini kita akan bahas tentang hari. Untuk penyebutan hari dalam bahasa Jepang itu seperti penyebutan tanggal ya teman-teman. Jadi kalau untuk selama 1 hari kalian bisa bilang ichinichi. Kemudian selama 2 hari berarti futsuka. Kemudian mika untuk 3 hari. Nah, untuk selanjutnya seperti penyebutan tanggal seperti itu. Kemudian kalau untuk minggu ya, jangka waktu minggu, di sini kalian tinggal tambahkan shukang di paling belakang ya. Jadi angkanya berapa? Kemudian tinggal ditambah shukang di belakang. Tapi di sini ada pengecualiannya ya teman-teman. Salah satunya untuk 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu adalah ishukang. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi untuk pengecualian 8 minggu. Di sini ada hashukang. Dan untuk yang lain itu masih sama. Tinggal nishukang, sanshukang masih sama ya. Kemudian di sini ada lagi nih untuk penyebutan bulan. Jadi hati-hati di sini penyebutannya selama 2 bulan misal. Nah, itu berbeda ya dengan bulan kedua atau Februari itu berbeda. Jadi kalau untuk selama berapa bulan, nah itu di sini kita pakainya kagetsu. Gitu ya. Jadi di akhir tinggal ditambahkan kagetsu. Contohnya untuk selama 1 bulan jadinya ikagetsu. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih pengecualian untuk 6 bulan. Selama 6 bulan yaitu rokagetsu. Gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir untuk yang 10 bulan jadinya jukagetsu. Oke? Dan yang terakhir untuk yang tahun, nah ini sebenarnya cukup gampang teman-teman. Kita tahu kalau tahun itu kan ditambahnya nen. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau kita mau bilang selama 5 tahun, selama 10 tahun, nah itu sama. Tinggal ditambah nen di belakang. Tapi ada satu nih yang spesial, yaitu untuk 4 tahun. Di sini kita pakainya yonen. Jadi tidak perlu ditambahkan n, cukup yonen saja. Gitu ya. Oke, biar lebih mudah, biar lebih tahu, kita lihat contohnya ya teman-teman. Di sini ada yang pertama. 1年間は12ヶ月です。Nah, berarti di sini selama 1 tahun atau 1 tahun adalah 12 bulan. Gitu ya. Kemudian ada lagi nih. 1日は24時間です。Ya, jadi 1 hari adalah 24 jam. Gitu teman-teman. Nah, saya juga ada latihan lagi nih untuk jangka waktu. Coba bantu saya translatekan ya teman-teman. Kalau di sini ada 2 hari adalah 48 jam. Nah, kalian kira-kira udah bisa belum nih? Kalau 2 hari tadi masih ingat ya, berubahnya jadi futsuka. Kemudian adalah 48 jam. Artikel wa, oke. Kemudian 48 berapa? 48. Nah, kemudian ditambah jikang. Nah, jangan lupa ditambah akhiran des. Gitu ya, teman-teman. Oke, kalau contoh yang kedua gimana? Setengah tahun, sorry, ini maksudnya setengah tahun. Oke. Setengah tahun adalah 6 bulan. Oke, setengah tahun di sini adalah hantoshi ya, teman-teman. Hantoshi wa. Kemudian 6 bulan, masih ingat ya tadi pengecualian ya, 6 bulan jadinya rokagetsu. Oke, jangan lupa ditambah des di belakangnya gitu teman-teman. Oke, saya kira mudah ya untuk menyebutkan jangka waktu dalam bahasa Jepang. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk yang bunpo ketiga, yaitu menunjukkan berapa kali gitu ya teman-teman untuk
bunpo ketiga. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama kita masukkan dulu nih untuk kikang atau jangka waktunya dulu di paling depan ya. Kemudian diikuti dengan partikel ni. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar partikel ni ya, dan bisa diartikan tempat biasanya. Nah, tapi untuk di bunpo kali ini partikel ni bisa diartikan dalam ya. Kemudian diikuti dengan jumlah ya. Tadi kalau untuk kai tadi satuan untuk kali ya, berapa, jadi berapa kali untuk kalimatnya ini terjadi atau kejadiannya ini terjadi. Jadi artinya bisa nani-nani kali dalam nani-nani gitu ya. Contohnya nih untuk yang pertama ada ishukang ni ikai daruma no restoran de gohan o tabemas gitu ya. Jadi di sini ada penjelasannya kalau makan nasi di restoran Taruma itu 1 kali dalam seminggu ya, seperti itu, atau dalam 1 minggu. Nah, di sini partikel ni diartikan dalam ketika diikuti sama ini tadi ya, jangka waktu tadi. Oke? Kemudian ada juga untuk contoh yang kedua. Ichinen kang ni rokkai omatsuri ikimasu gitu ya. Jadi artinya dari belakang ya teman-teman, pergi ke omatsuri perayaan ya 6 kali dalam 1 tahun gitu teman-teman. Oke, cukup gampang ya untuk penyebutan berapa kali kejadiannya ini terjadi. Oke, kemudian kita lanjut untuk di bunpo yang keempat ya teman-teman. Nah, di sini kita belajar untuk bilang hanya dalam bahasa Jepang. Nah, hanya itu ada 2 ya caranya. Yang pertama, kita harus tambahkan kata benda di depan dulu, kemudian diikuti dengan dake. Nah, dake di sini artinya hanya ketika dia diikuti dengan kalimat yang positif. Masih ingat ya, kalau untuk kalimat positif berarti di akhir akan diikuti kata des atau mas. Kalau untuk kata kerja gitu ya. Tapi ada juga nih untuk cara yang kedua, yaitu dengan ditambahkan kata benda di depan, kemudian kita pakai sika. Sika syaratnya harus diikuti dengan kalimat yang negatif gitu ya. Kalimat yang negatif itu biasanya ditandai dengan dewa arimaseng dan juga maseng di belakangnya gitu ya teman-teman. Oke, biar nggak bingung kita coba lihat di contohnya ya. Yang pertama, onigiri dake kaimas. Nah, berarti kita translatekan dari belakang atau dari dake dulu juga nggak apa-apa ya. Kalau dari dake berarti hanya membeli onigiri. Atau kalau dari belakang juga boleh, membeli hanya onigiri. Seperti itu boleh ya teman-teman. Kemudian kalau untuk contoh yang kedua ada ishukang ni nikai nihongo shika benkyou shimasen. Gitu ya, ishukang ni nikai nihongo shika benkyou shimasen. Nah, kamu bisa nih untuk translatekan dari belakang boleh, atau dari sika dulu juga boleh ya. Misal kalau saya enakin dari belakang jadinya belajar bahasa Jepang hanya 2 kali dalam 1 minggu. Seperti itu boleh ya teman-teman. Nah, perlu diingat teman-teman, walaupun cara di sini untuk menyebutkannya ada 2, ada dake dan sika, tapi tidak mengubah artinya ya teman-teman, jadi tetap sama, artinya hanya ya, seperti itu. Jadi kalau misal saya ini mau ubah kalimatnya ke pakai sika boleh nggak? Boleh, jadinya onigiri shika kaimasen. Nah, kayak gitu juga boleh ya teman-teman, jadi fleksibel saja. Oke, tidak terasa ternyata sudah selesai nih untuk bunpo di bab 11. Nah, biar kalian makin jago lagi nih bahasa Jepangnya, boleh banget untuk ngerjain latihan soal yang ada di bawah ini, atau bisa dilatih di buku Akari masing-masing ya. Seperti itu, saya kira sudah cukup untuk materi kita hari ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk kotoba atau kosakata di bab 11 juga jangan lupa dihafalkan gitu ya teman-teman. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimashita. Otsukare sama desu. Hai. Minasan mata mite ne.